Manchester United ajukan tawaran untuk gaet sahabat karib pemain bintangnya Amad Diallo dari Pantai Gading, Yan Diomande, ke Old Trafford. Pemain RB Leipzig itu memang sudah santer dikaitkan dengan minat setan merah dalam beberapa waktu terakhir. Penampilannya bersama klub Bundesliga mencuri perhatian lantaran pemuda 19 tahun itu mampu mencetak 6 gol dan 3 membuat assist dalam 14 pertandingan liga yang dia lakoni sejak awal musim 2025-2026. MU kini merasa lebih leluasa untuk menjalankan kebijakan transfer yang mereka inginkan, mengingat Ruben Amorim tak bisa menghalangi. Klub sudah memecat dia, sehingga setan merah tidak perlu lagi terpaku mencari penggawa yang cocok dengan formasi 3-4-3 ala juru taktik Portugal. Alhasil, Diomande pun kini hendak dijadikan salah satu bintang pertama yang direkrut setan merah. Laporan Caught Offside yang dilansir Football Transfers mengungkap MU sudah mengajukan proposal senilai 70 juta euro atau sekitar 1,3 triliun rupiah demi menggait sang penggawa ke Inggris. Adapun Manchester United bukan satu-satunya klub yang menginginkan jasa Diomande. Raksasa Liga Inggris lain seperti Liverpool, Manchester City, dan Tottenham Hotspur juga disebut meramaikan persaingan untuk wonderkid Pantai Gading. Hanya saja setan merah sedikit ada di depan, sebab mereka sudah pernah melakukan bisnis dengan klub milik Red Bull saat mendatangkan Benjamin Sesko pada musim lalu. Hubungan tersebut memungkinkan mereka untuk mengakses Diomande. Lebih lanjut, menukil pemberitaan yang sama, Manchester United juga telah memberi tawaran kontrak untuk Yan Diomande sendiri. Mereka mengajukan proposal kesepakatan berdurasi 5,5 tahun yang bisa diperpanjang untuk 1 tahun lagi. Diomande nantinya akan mendapat 3,5 juta euro per tahun jika mengambil kesempatan ini. Hanya saja yang menjadi hambatan, tawaran 70 juta euro dari Manchester United belum cukup untuk menyelesaikan kesepakatan dengan RB Leipzig. Klub Bundesliga itu diyakini menginginkan mahar lebih dari 100 juta euro untuk wonderkid bintangnya, dengan Diomande masih terikat kontrak di Jerman hingga Juni 2030. Di samping itu, Leipzig juga tampaknya bertekad untuk mempertahankan pemain muda, setidaknya sampai musim panas. Situasi ini bisa menghalangi rencana MU untuk segera mempertemukan Diomande dengan rekan senegaranya, Amad Diallo, di Old Trafford. Manchester United bakal umumkan manajer interim baru paling lambat besok. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano membeberkan situasi terkini dari perburuan manajer interim baru Manchester United. Ia menyebutkan bahwa paling lambat, manajer interim baru MU akan diperkenalkan pada hari Selasa, 13 Januari besok. Kemarin malam, Manchester United menelan hasil buruk. Mereka kalah dari Brighton pada pertandingan babak ketiga Piala FA 2025-2026. Kekalahan itu kabarnya menjadi akhir dari era Darren Fletcher sebagai pelatih interim MU. Ia dikabarkan akan dikembalikan untuk melatih tim U18 MU dan setan merah akan menunjuk pelatih interim baru dalam waktu dekat ini. Fabrizio Romano melaporkan bahwa MU akan segera menunjuk manajer interim baru dalam waktu dekat ini. Dalam waktu paling lambat 48 jam ke depan, setan merah sudah punya manajer interim baru. Menurut laporan Romano, Manchester United sudah selesai melakukan wawancaranya dengan calon manajer interim mereka yang baru. Ada 2 manajer yang jadi kandidat untuk posisi ini. Mereka adalah Ole Gunnar Solskjaer dan Michael Carrick, di mana keduanya pernah menjabat sebagai manajer interim MU di masa lalu. Saat ini manajemen MU dikabarkan mulai melakukan konsolidasi internal untuk menentukan siapa antara Ole atau Carrick yang akan menjadi pelatih baru Manchester United. Menurut laporan yang sama, MU tidak akan lama-lama dalam proses pemilihan manajer interim mereka yang baru. Paling lambat, manajer interim ini akan diumumkan ke publik pada Selasa, 13 Januari 2025 pagi waktu setempat. Ini disebabkan pada akhir pekan nanti, setan merah akan memainkan laga besar. Mereka akan berhadapan dengan tetangga mereka, Manchester City, pada partai syarat gengsi yang bertajuk Derby Manchester.
Mereka ingin sang pelatih punya waktu yang cukup untuk mempersiapkan laga ini karena pertandingan ini sangat krusial bagi Setan Merah, baik untuk posisi mereka di klasemen, tetapi juga untuk prestis tim. Pada pekan lalu, kabar yang beredar menyebutkan bahwa Ole Gunnar Solskjaer menjadi kandidat terkuat untuk posisi ini. Namun masalah yang dikabarkan kini telah berubah. Carrick disebut-sebut jadi sosok yang kemungkinan besar akan menjadi pelatih interim MU hingga akhir musim nanti. Mohon doa dan dukungannya untuk fans Manchester United dengan mengetik amin di kolom komentar. Mudah-mudahan Manchester United lebih baik lagi dari minggu-minggu berikutnya. Amin. Manchester United mulai menyusun langkah di bursa transfer Januari dengan menyasar pemain muda potensial. Fokus klub tertuju pada penguatan jangka panjang di tengah situasi transisi tim. Menurut laporan The Sun, Manchester United mengincar striker muda Blackburn Rovers, Igor Tidjone. Pemain berusia 17 tahun itu juga telah lama masuk radar Arsenal. Minat terhadap Tidjone muncul di tengah minimnya aktivitas transfer besar United musim ini. Opsi merekrut pemain muda dinilai sebagai langkah beresiko rendah. Situasi kontrak Tidjone membuka peluang terjadinya transfer pada Januari. Blackburn berada di posisi sulit karena sang pemain mendekati akhir masa beasiswanya. Manchester United disebut siap masuk ke persaingan untuk merekrut Igor Tidjone. Laporan menyebutkan Arsenal telah mencoba memboyongnya sejak musim panas 2024. Beberapa tawaran Arsenal senilai lebih dari 1 juta pounds sebelumnya ditolak Blackburn. Namun situasi kini berubah menjelang dibukanya bursa Januari. Tidjone menolak menandatangani kontrak profesional di Ewood Park. Kondisi tersebut membuat Blackburn hampir pasti kehilangan sang striker muda. Bursa transfer Januari menjadi momen terakhir bagi Blackburn untuk mendapat kompensasi maksimal. Jika terlambat, mereka hanya berhak atas biaya kompensasi pengembangan. Dengan kontrak beasiswa yang hampir habis, nilai jual Tidjone berpotensi turun. Hal ini membuka peluang bagi klub peminat untuk bergerak cepat. Belum jelas berapa angka yang bersedia diterima Blackburn, namun transfer ini diperkirakan tidak akan menelan biaya besar. Igor Tidjone telah mencatat 3 penampilan senior bersama Blackburn. Seluruhnya terjadi pada musim 2024-2025 di Championship dan Piala Liga. Sebagian besar musim ini, Tidjone masih berkembang di level akademi. Ia juga memiliki pengalaman internasional bersama tim usia muda Inggris dan Polandia. Statusnya sebagai striker muda membuatnya menarik bagi klub besar. Baik Manchester United maupun Arsenal melihatnya sebagai aset masa depan. Manchester United diperkirakan tidak akan banyak berbelanja pada Januari. Fokus klub lebih diarahkan ke bursa transfer musim panas. Ketiadaan manajer permanen membuat pendekatan transfer lebih berhati-hati. Merekrut pemain muda dianggap sesuai dengan kondisi saat ini. Langkah ini juga menimbulkan pertanyaan terkait masa depan Chido Obi. Striker muda tersebut minim menit bermain musim ini.